Kedua mata Maura masih membelalak begitu lebar merasakan bibir Dilan di bibirnya. Dilan tidak hanya menempelkan bibirnya ke bibir Maura, namun Dilan benar-benar memagutnya dengan bersemangat sampai Maura pun sesak napas dibuatnya. "MMPPH," protes Maura sambil mendorong dada pria itu. Namun Dilan sama sekali tidak menghentikan tindakannya itu dan malah memperdalam pagutan bibirnya. Sampai akhirnya Maura kehabisan napas baru Dilan melepaskan bibirnya. Sungguh kedua tangan Maura sudah terkepal sambil mencengkeram jas Dilan saking kesalnya pada pria itu. "Jadi sekarang feskis yang kau banggakan itu sudah kuambil. Lalu apa?" bisik Dilan di depan wajah Maura. "Kau benar-benar brengsek, Dilan, kau brengek," geram Maura. Namun Dilan malah tertawa mencemooh dan melepaskan Maura begitu saja. Dilan pun mengelap bibir dengan ibu jarinya lalu menyudahi basa-basi busuk itu. Semua pernikahan ini sungguh seperti lelucon untuknya, walaupun semuanya benar-benar nyata. Dilan pun segera mengambil minum dan meneguknya banyak-banyak sebelum akhirnya Jody mendekatinya. "Selamat untukmu, bos, akhirnya kau bukan single lagi," seru Jody. Dilan langsung melirik Jody dengan kesal. "Tutup mulutmu, Jody, berani sekali kau memberiku selamat, sial." Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan selain ucapan selamat. Lihatlah, semua orang memberi Maura selamat." Dilan menoleh dan benar saja, anggota keluarga Dilan sudah berkumpul mengelilingi Maura. "CK, membuatku kesal saja," seru Dilan yang akhirnya memilih menjauh dari pesta sederhana itu. Dilan pergi duluan meninggalkan semuanya dan berkeliling dengan mobilnya. Rasanya otak Dilan masih begitu panas dan Dilan masih belum bisa percaya kalau saat ini ia benar-benar sudah menikah. "Sial, apa yang harus kulakukan? Skila, apa yang harus kulakukan? Sayang," gumam Dilan yang masih memiliki perasaan yang begitu besar pada Skila. Tentu saja Dilan berbohong pada semua soal dirinya yang sudah putus dari Skila. Ingatan Dilan pun memutar kembali kejadian saat Dilan bertemu dengan Skila terakhir kali di Amerika. "Kau tahu orang tuaku tidak menyetujui hubungan kita, karena itu mungkin kita tidak bisa sering-sering bertemu dulu," kata Dilan waktu Dilan bertamu ke apartemen wanita itu. "Aku tahu, Dilan, sejak Milea mengeluarkan aku dari perusahaan, aku sudah pasrah menerima apapun anggapan orang padaku, termasuk anggapan orang tuamu. Aku tidak peduli, aku hanya peduli anggapanmu padaku. Dilan, aku mencintaimu, kau percaya padaku kan?" "Aku percaya padamu, Skila. Ingatlah, semakin tinggi seseorang, maka badai yang dia hadapi juga akan semakin tinggi. Kau sedang diuji dengan semua gosip ini, Skila, dan saat kau berhasil melewatinya nanti, kau akan menjadi wanita yang lebih tangguh. Setangguh apapun aku tetap akan membutuhkanmu sebagai sandaranku, Dilan." Dilan tersenyum sambil menangkup kedua wajah cantik kekasihnya itu. "Aku akan selalu ada untukmu, Skila, walau kita terpisah begitu jauh. Walau orang tuaku juga tidak menyukaimu, tapi aku tidak akan pernah berubah. Skila, I love you, Skila." Dilan pun menyatukan bibirnya dengan bibir Skila dan Skila pun membalasnya dengan begitu liar. Seperti biasa, Skila selalu berusaha menggoda Dilan. Dengan menyentuh dan menyodorkan dirinya, Skila selalu menginginkan lebih daripada pagutan bibir. Namun Dilan tidak mau lebih dari itu. Bukannya tidak menginginkan Skila, tidak begitu, karena semua pria normal pasti menginginkan Skila. Dilan hanya pria yang sangat tahu cara memperlakukan wanita yang ia sayang dan Dilan sangat menghormati wanitanya. Dan walaupun Skila selalu kecewa karena tidak pernah dijamah oleh Dilan, namun Skila menerimanya. Toh ia juga bisa mendapatkannya dari pria lain di belakang Dilan. Dilan yang begitu setia terus memikirkan Skila sepanjang perjalanan, dan Dilan tidak tahu bagaimana cara memberitahu Skila nanti bahwa dia sudah menikah. "Sial," berpikir Dilan, "aku benar-benar tidak menyangka Maura adalah wanita seperti itu. Sial. Bahkan apa, Feskis, apa kau pikir aku percaya itu, Maura? Bahkan tubuhmu saja bisa dibeli oleh mama untuk dinikahkan denganku.
siapa yang percaya kalau itu adalah feskismu? Tapi baiklah, to thumb up untuk usahamu membuat suamimu terkesan di hari pernikahan kalian. Sial, geram Dylan tanpa henti. Dylan pun terus menyetir mobilnya dengan satu tangan memegang setir sedangkan tangan yang lain mulai menyentuh bibirnya sendiri. Dylan mengusap bibirnya dan rasa Maura ada di sana. Bahkan cukup lama Dylan memikirkan wedding kiss yang menyebalkan itu, namun entah mengapa ada sesuatu yang membuat Dylan menginginkannya lagi. Sementara itu, di venue acara, satu persatu tamu akhirnya pulang setelah jamuan makan bersama. Hanya ada keluarga dekat saja dan dalam sekejap tempat itu pun sepi, hanya menyisakan keluarga inti dari Dylan, lalu ada Kimi dan Nico yang masih setia menemani Maura. Kimi, sekali lagi terima kasih banyak sudah menemani Maura ke depannya. Tante titip Maura padamu ya, pesan Paris dengan ramah. Paris begitu senang mengetahui Kimi yang merupakan sahabat Maura bekerja di divisi yang sama dengan Maura. Sama-sama, Tante, aku pasti akan menjaga Maura. Terima kasih, dan kau, Nico, kakakmu akan tinggal bersama Tante setelah menikah. Jadi tinggallah bersama di rumah Tante saja agar kau tidak sendiri. Tidak perlu, Tante, aku sudah biasa sendiri, kakakku tidak pernah tidak sibuk, pergi pagi pulang malam dan aku sudah terbiasa mengurus diri sendiri sambil mengurus ibu, jawab Nico tegas. Sungguh Paris terharu mendengarnya karena Nico yang laki-laki ternyata begitu telaten mengurus ibunya. Paris pun yakin saat Nico besar nanti, Nico juga akan menjadi salah satu pria bibit unggul. Kalau kau bilang begitu, baiklah. Tante tidak akan memaksa, tapi ingat, Nico, apapun yang kau perlukan, kau selalu bisa menghubungi Tante atau Kak Maura ya. Paris tersenyum sambil membelai lembut lengan Nico. Belajarlah yang rajin, jangan pikirkan yang lain, Nico, kau harus masuk SMA dan universitas bergengsi lalu berbisnis dan menjadi orang hebat. Tante dan keluarga Tante akan selalu mendukung yang terbaik untukmu. Nico yang mendengarnya pun mengangguk. Perasaannya sedikit berdesir karena sejak awal pertemuan dengan Paris, wanita itu sudah begitu baik dan tulus. Nico tahu keluarga Paris adalah keluarga baik-baik yang akan membawa kebahagiaan lebih untuk keluarga mereka. Namun Nico hanya masih tidak bisa menerima cara Paris mendapatkan Maura sebagai menantu. Kimi dan Nico pun akhirnya pulang duluan hari itu sedangkan Maura ikut pulang bersama Paris ke rumah besar mereka. Sebenarnya Dylan sudah mati-matian meminta untuk tinggal sendiri setelah menikah. Dylan berencana tinggal di apartemen berdua saja dengan Maura jadi Dylan bisa bertindak sesuka hati. Mereka akan tinggal bersama tapi di kamar yang berbeda dan tidak mencampuri urusan masing-masing. Namun tidak semudah itu mengelabui Paris. Paris tidak mengizinkan Dylan membawa Maura kemana-mana dan mereka pun harus tinggal di rumah keluarga lalu tidur satu kamar di kamar Dylan. Paris berusaha menutup semua celah bagi Dylan untuk menipunya karena Paris benar-benar menginginkan pernikahan ini menjadi pernikahan yang sesungguhnya. Lagi-lagi Dylan yang tidak setuju pun bertengkar dengan Paris namun seperti biasa, Paris menang. Dan disinilah Maura menatap kagum pada rumah besar milik keluarga Dylan. Tante, ini. Hei, Mama, panggil Mama, mengapa kau memanggil Tante terus? Ah, maksudku. Mama, rumah ini besar sekali, seru Maura kagum. Tidak seberapa, Maura, tapi mulai hari ini rumah ini akan menjadi rumahmu juga, ayo masuk, sayang. Paris mengajak Maura masuk lalu Milea dan Milan pun menunjukkan bagian-bagian dari rumah mereka yang semuanya begitu mengagumkan. Kau bisa memakai kolam renang di sana atau kau bisa bersantai di taman samping. Haha, rumahku di Amerika tidak sebesar ini, kadang aku bingung karena semakin besar rumah, tidak semua ruangan bisa aku masuki setiap hari, seru Milea santai. Tapi semua keluargaku memiliki rumah yang besar-besar seperti ini. Milea kembali mengajak Maura berkeliling sebelum akhirnya mereka pun kembali ke ruang keluarga. Nah, Maura, Mama akan mengajakmu ke kamarmu sekarang, ayo, kamarmu adalah kamar Dylan juga, tapi maaf sekali lagi kalau Mama tidak bisa menghubungi Dylan. Maura, Mama tidak tahu dia ada di mana. Tidak apa, Ma,
Sungguh, biarkan saja dia mau kemana, haha. Paris menatap Maura dengan hati yang mencelos mendengar Maura baik-baik saja ditinggalkan seperti ini. Maura, kau itu istri Dylan yang sah sekarang, jadi kau harus tahu kemana suamimu pergi, kau harus bisa mengendalikan suamimu dan terutama, kau harus bisa membuat suamimu jatuh cinta padamu, itu yang mama mau, kau bisa kan? Itu. Kau juga berhak mendapat pernikahan yang bahagia, Maura, karena itu mama hanya bisa membuka jalan, sisanya tolong berusahalah juga demi masa depan kalian, kau mau kan, Maura? Maura mengerjapkan mata menatap Paris namun akhirnya ia pun mengangguk. Paris pun mengajak Maura naik ke atas ke sebuah kamar yang begitu besar dan indah. Namun Maura langsung salah fokus pada sebuah foto besar yang dipajang di dinding, tepat di atas sandaran ranjang. Seorang wanita yang sedang berpose begitu cantik pun terlihat di figura besar itu sampai jantung Maura pun memacu kencang melihatnya. Terlihat Paris sendiri nampak kaget melihatnya. Astaga, Big, mengapa foto ini masih di sini? Aku sudah memintamu untuk menurunkannya kan? Teriak Paris geram. Dua orang pelayan langsung muncul sambil menautkan kedua tangan di depan tubuhnya. Maafkan kami, Bu. Aku tidak mau tahu alasannya tapi turunkan sekarang dan masukkan ke gudang. Baik, Bu. Kedua pelayan itu segera melaksanakan perintah Paris, menurunkan foto Skila dari sana lalu membersihkan sisa debu yang mungkin ada, sebelum mereka pun meninggalkan Paris dan Maura berdua. Itu. Foto siapa? Mengapa harus diturunkan? Itu foto artis, Maura. Apa, foto artis? Maksud Mama, Dylan menyukai seorang artis sampai begitu besar dan memajang fotonya di kamarnya? Maura hampir saja tertawa tidak percaya karena ternyata pria itu begitu halu. Namun ekspresi Paris sama sekali tidak tersenyum saat ini. Paris malah menghembuskan napas panjangnya dan mengajak Maura duduk di ranjang Dylan. Dengarkan Mama, Maura, Mama belum memberitahumu tentang ini. Tapi artis di sana itu adalah kekasih Dylan. Seketika Maura pun kehilangan senyumnya sama sekali mendengarnya. Kekasih? Paris mengangguk. Kau pasti pernah mendengar namanya, Skila? Itu Skila, wajahnya tidak mirip. Tapi benarkah Skila bersama Dylan? Aku tidak pernah mengikuti berita tentang artis lagi. Iya, Maura, mereka sudah lama bersama tapi Skila bukan wanita baik-baik. Paris pun menceritakan semuanya pada Maura dan Maura ingat ia sendiri pernah mendengar gosipnya karena Skila sempat sangat terkenal di Indonesia sebelum memutuskan pindah ke Amerika. Gosip itu benar, Maura, tapi Dylan menolak percaya dan ya, Mama terpaksa harus melakukan semua ini. Jantung Maura pun berdebar kencang mendengarnya, namun ia mulai memahami bahwa Paris hanyalah orang tua yang terlalu mengkhawatirkan anaknya. Hanya saja caranya benar-benar tidak biasa. Maura pun membersihkan dirinya dan membiasakan diri berbaur di rumah itu sepanjang sisa hari itu. Semua keluarga Dylan begitu baik dan Maura merasa nyaman di sana. Sampai akhirnya malam pun tiba dan jantung Maura kembali berdebar kencang saat Dylan mendadak pulang lalu masuk ke kamar. Brak! Dylan menutup pintunya kasar begitu melihat Maura di sana. Apa yang kau lakukan di kamarku, Maura? Maura menegang melihat Dylan yang pulang dengan ekspresi penuh amarah. Mama menyuruhku tidur di sini malam ini. Sit, Mama benar-benar melakukan semua ini. Mendadak ucapan Dylan terhenti saat tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Skila, mana foto Skila? Mana foto Skila? Maura tersentak kaget mendengar kemarahan Dylan. Dylan langsung turun dan membentak semua orang, bahkan Maura bisa mendengar bagaimana Dylan dan Paris bertengkar sebelum akhirnya pelayan mengembalikan foto Skila ke kamar Dylan. Maura sampai ketakutan sendiri membayangkan kemarahan Dylan. Dengar ya, Maura, aku tahu kita sudah menjadi suami istri dan aku tidak peduli lagi kau mau tidur di mana, tapi satu yang harus kau tahu, jangan pernah menyentuh foto Skila, kau dengar itu, Maura? Maura hanya mengangguk dan tidak menyahuti apapun. Bagus dan ingat, tidak perlu ada yang tahu tentang pernikahan ini,
Apalagi di kantor, toh kita bukan menikah seperti pasangan sungguhan, kau mengerti, Maura? Maura menelan salivannya mengingat semua ucapan Paris tadi, namun Maura tetap mengangguk agar tidak perlu bertengkar dengan pria itu. Dilan pun akhirnya tidak mempedulikan Maura lagi dan langsung melangkah ke kamar mandi. Maura sendiri hanya duduk menunggu di ranjang dengan jantung yang berdebar kencang saat mendengar suara shower menyala, dan saat mendengar suara shower dimatikan, debaran jantung Maura pun makin tidak terkendali. Tentu saja Maura bukanlah wanita halu yang mengharapkan malam pertama, namun berdua bersama pria adalah hal yang baru untuknya dan Maura begitu tegang. Maura yang masih berpikir keras pun tersentak kaget saat pintu kamar mandi dibuka dan Dilan keluar dari sana hanya dengan handuk besar yang melilit di pinggangnya. Tubuh seksi Dilan dengan perut kotak-kotaknya terpampang di hadapan Maura, namun Maura terlalu malu untuk terus menatapnya. Maura pun langsung saja merebahkan diri di ranjang sambil memejamkan matanya, hingga tidak lama kemudian, Maura merasakan Dilan yang naik ke ranjang juga. Sontak Maura membuka matanya kaget menatap Dilan yang benar-benar berbaring di sampingnya. Sampai dengan cepat Maura pun bangkit berdiri. Itu apa? Aku sudah bilang terserah kau mau tidur di mana. Aku tidak peduli, tapi jangan harap aku yang tidur di sofa karena ini kamarku. Dilan langsung memejamkan matanya sedangkan Maura yang tidak punya pilihan pun akhirnya memilih ia yang tidur di sofa. Suasana pun seketika hening, namun debaran jantung Maura masih begitu kencang sampai Maura sama sekali tidak bisa tidur. Maura membalikkan tubuhnya beberapa kali sampai akhirnya tatapannya mengarah pada foto Skila yang terlihat jelas dari posisinya tidur saat ini. Tatapan Maura pun terpaku pada wanita super cantik itu. Sungguh Maura sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu dan wajar saja Dilan begitu tergila-gila pada Skila. Maura pun terus menatap dan makin menatap, entah mengapa mendadak hati Maura terasa tertusuk dan miris. Tawa nanar pun mendadak muncul di wajah Maura merasakan dirinya yang harus melewatkan malam pertama pernikahannya dengan tidur di sofa sambil menatap foto kekasih suaminya.